Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini, tepatnya hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 bertepatan dengan 26 Ramadan 1441 Hijriah, kita bertemu lagi di Gemar Ramadan. Seperti biasa pemirsa TVRI Jawa Timur, setiap episode pasti ada tema yang kita angkat, dan kali ini adalah tema yang sangat menarik, yakni menjaga lisan di bulan Ramadan. Sudah ada narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Namun sebelum kita nanti akan berdiskusi lebih jauh, kita ikuti dulu yang satu ini, Gemar Ramadan segera akan kembali. Pemirsa TVRI Jawa Timur, tentunya tidak asing lagi narasumber kita yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita dengan tema menjaga lisan di bulan Ramadan. Beliau adalah dosen UINSA, dosen URUSA, dan sekaligus beliau juga pengasuh dari As-Salam tentunya. Dan pada kesempatan kali ini beliau adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sukron Jazilan MAG yang siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita semuanya. Segera saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah Mas Reza, semua pemirsa kami diparingi sehat walafiat dan seluruh keluarga sehat. Semoga seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur juga sehat semua. Amin. Amin. Selain dosen Pak Yai aktif di pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur ya Pak Yai ya? Iya, saya di Komisi Dakwah Alhamdulillah MUI Jawa Timur, dan juga pengabdian di UNUSA, dosen UNUSA, juga di pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Iya, baik. Pak Yai, mungkin sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Nantinya kita juga nanti akan bisa memberikan kesempatan pada pemirsa TVRI Jawa Timur yang siap nanti untuk bisa berikutan interaksi di sini. Nah, sekarang begini Pak Yai, bagaimana keutamaan menjaga lisan dalam Islam sendiri Pak Yai? Sedikit perlu saya sampaikan bahwa menjaga lisan itu tidak hanya di bulan Ramadan ya. Jadi di bulan-bulan yang lain ini juga harus menjaga lisan. Karena lisan ini adalah, menjaga lisan ini adalah merupakan satu ibadah. Ibadah yang afdol ya. Sampai Rasulullah Muhammad SAW dawuh, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu karena mampu menjaga lisannya. Jadi ini kalau ditarik lagi, orang yang tidak mampu menjaga lisannya maka dia nggak selamat. Betul. Ya nggak selamat dunianya, ya nggak selamat akhiratnya. Maka kuncinya ini lisan ini. Nah, makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang diam kemudian disuruh bicara. Karena diam sampai orang sebelahnya menyuruh dia bicara. Yang tidak baik itu terus banyak bicara sampai orang lain menyuruh diam. Alhamdulillah itu. Jadi ngomong terus sampai orang lain menyuruh diam. Ini orang yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita bersama, karena menjaga lisan itu adalah ibadah dan ini menjadi kunci keselamatan kita, maka mari kita bersama-sama menjaga lisan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang ahlul ibadah, ahlu to'ah, ya, ahlu tahajud, ahlu siyam, ahlu sodaqah, tapi kita tidak mampu menjaga lisannya. Maka dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW masih sugeng di Madinah itu pernah ada seorang fulan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ngapunten Kanjeng Nabi badhe matur. Itu ada orang ahli ibadah, ada seorang fulana. Fulananya berarti perempuan. Perempuan, iya. Ya. Jadi
beliau ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, mereka ahli sedekah, tapi mereka juga tidak mampu menjaga lisannya. Jadi lisannya itu bocor bahasanya. Apa kata Rasulullah? Dawuhnya Kanjeng Nabi, dia adalah ahlun nar, ahli neraka. ahli Ya. neraka. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasul, apa? Ini di sebelah tetangga saya juga ada orang ahlu ibadah, ahli sodako, ahli sholat, ahli siam, akhlakul karimah, tapi juga bisa mampu menjaga lisannya. Kata Nabi, ahlul jannah dia. Dia menjadi ahli surga. Maka lisan ini memang harus selalu dijaga, harus ditahan terus. Jangan sampai kita membicarakan sesuatu yang apalagi sampai menyakiti orang. Nah, dalam konteks di era milenial atau era modern sekarang, menjaga lisan ini juga bisa diartikan menjaga tulisan. Kalau membuat status ya di medsos itu juga buatlah status yang cool ya, yang menyejukkan, menjadikan status yang baik. Gitu. Jangan membuat orang lain malah sakit hati. Ini penting. Mengomentari sesuatu, ya komentarilah yang baik. Dan itu semua sumbernya adalah dari hati. Ya. Lisan itu adalah sumbernya dari hati. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah dakwakan begini. Lisan itu ibaratnya peluru atau tembaknya itu. Iya, iya. Gini. Jadi sebelum mengeluarkan peluru itu mestinya harus diinceng dhisik. Iya. Diinceng dhisik, diluruskan. Kalau sudah lurus pada tepat sasaran, peluru ini baru dilepaskan. Iya. Lisan juga begitu. Ya. Wong iku nek arep ngomong, mikira dhisik. Jangan langsung ceplos-ceplos. Nah, kosek ta. Jangan langsung menerima sesuatu langsung disampaikan kepada orang lain. Apa saja sesuatu langsung sampaikan kepada orang lain. Fikir dulu. Iya. Setelah difikir, endapkan dulu, diangen-angen dulu, baru itu dilepaskan. Karena peluru yang sudah dilepaskan itu tidak bisa ditarik kembali. Iya, iya, iya. Lah ngoten nah Mas Reza. Betul. Kalau nasi sudah jadi bubur gimana lagi? Tidak bisa ditarik kembali. Lisan juga begitu. Iya, iya, iya. Baik, baik. Makanya sampai ada ada nyanyian itu lidah itu lebih sangat tajam. Tajamnya lebih dari pedang. Iya, gitu. Jangan bicara macam-macam, ya apalagi sampai ngomongin orang. Gitu. Waduh, Roma Irama banget ini. Jadi orang itu kalau sakit karena ucapan, maaf, Masya Allah, itu dikasih obat apa saja 2 minggu, 3 minggu belum pernah hilang itu. Tapi kalau orang sakit karena pisau, dikasih obat, mungkin medis sebentar, seminggu habis, seminggu selesai. Tapi kalau orang sakit hati karena ucapan orang yang pernah disampaikan, Masya Allah itu setahun itu lo gak iso hilang. Maka hati-hati di sini. Iya, baik. Nah, Pak Yai, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap bahaya lisan dan cara pencegahannya seperti itu? Ya, Al-Quran sudah banyak dakwakan bahwa kita ini lisan itu lisan ini kan alat komunikasi yang sangat vital kan. Betul. Caranya ya dipakai zikir. Betul. Jadi lisan itu dipakai sering menyebut nama Allah. Ya. Jadi lisan ini supaya tidak liar, ya seringlah menyebut nama Allah. Lisan ini seringlah baca-baca bismillah, seringlah baca-baca hamdalah, gitulah. Jangan sampai lisan ini tidak pernah dipakai zikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahaya orang yang tidak pernah zikir, tidak pernah menyebut nama Allah, itu hatinya kering. Rumah saja itu Mas Reza, pemirsa, kalau jarang dibacakan Al-Quran itu singup seperti kuburan. Betul. Mengapa kok seperti kuburan? Karena penduduk rumah itu seperti kuburan. Maka harus disinari dengan bacaan Al-Quran. Kenapa kuburan? Lah kula jenengan itu makan daging sapi, berarti dadi kuburannya sapi. Iya. Kalau makan daging ayam, jadi
kuburannya ayam. Iya, iya. Berapa kuburan itu yang ada di rumah kita itu? Nggih. Kalau rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, kalau rumah itu lesan-lesannya tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bahaya, kering. Iya. Rumah terus ucapannya nggak baik, ya kering. Ya, hati kita kalau tidak mengucapkan yang baik, ya kering. Maka lesan ini adalah menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak. Nah, ini sedikit saya sampaikan. Kalau jenengan itu delok wong iku apik ta enggak? Sampeyan delok ucapan. Begitu ya? Iya, sampeyan. Jadi tolak ukur ya itu. Iya, sampeyan teni omongane opo. Sampeyan tunggu saja nanti mengucapkan apa. Ya itulah hakikatnya orang itu. Maka mungkin awalnya kelihatan manis ya. Iya. Mungkin awalnya kalau bertemu masih baik, tapi lama-lama dia akan mengucapkan apa? Ya itu sebenarnya hakikatnya orang itu. Betul, ya. Makanya lesan ini adalah menjadi ujung tombak, ujung pangkal dari keselamatan seseorang. Maka mari kita jaga lesan kita. Baik. Nah, apakah betul berkata baik itu adalah sedekah, Pak Yai? Ya. Jadi Gusti Kanjeng Nabi dawuh fal yakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik ya lebih baik diam. Iya. Karena bicara baik itu adalah sedekah. Ya milih diksi itu diambillah diksi yang menyenangkan. Iya. Kalau bicara kepada istri perempuan, ojo pisan-pisan ngomong lemu sampean. Ajur kan. Menyakitkan. Menyakitkan. Baik, meskipun kenyataan seperti itu. Baik Pak Yai, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini karena kita akan ikuti dulu yang satu ini. Nggih. Terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih bersama kami di Gemar Ramadan dengan narasumber kita Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan MAG, yang tadi kita sudah bisa ngobrol banyak tentang tema yang kita angkat kali ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Saya memberikan kesempatan untuk Anda pemirsa TVRI Jawa Timur yang ingin berinteraksi di sini di 0315678216, sekali lagi di 0315678216, dan tentunya narasumber nanti akan siap untuk bisa memberikan jawaban dan pencerahan untuk Anda. Ya, berikan kesempatan untuk Anda. Kesempatan ini adalah kesempatan baik Anda untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada di Gemar Ramadan TVRI Jawa Timur. Baik Pak Yai, sebelum penelpon nanti akan masuk di sini, biasanya nanti itu kadang-kadang berebut seperti itu ya. Ya, kadang berebut akhirnya susah untuk masuknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tunggu untuk pemirsa TVRI Jawa Timur yang nanti akan masuk di sini. Ada hal yang saya tanyakan. Apakah benar Allah itu menjamin surga bagi siapa saja yang menjaga lisan, Pak Yai? Iya, betul. Seperti yang hadis disampaikan tadi bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisan itu yadkhulun nar. Iya. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kenapa? Orang-orang yang suka menyakiti orang, suka membuat fitnah, suka waqadzafa hadza wa syatama hadza, menuduh orang, ya, menghakimi orang, maka sebenarnya mereka lah orang-orang yang rugi. Iya. Mereka orang-orang yang rugi. Jadi dia membawa ember bocor yang sampaikan. Jadi mereka membawa sholatnya, mereka membawa zakatnya, mereka membawa sedekahnya, mereka membawa amalan tahajudnya. Tapi kalau lisannya suka menyakiti orang, maka amal-amal ibadah yang ia kerjakan itu dihapus oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang dirasa mereka yang disakiti, yang mereka sakiti. Iya. Ini kan rugi namanya. Geng. Jadi sudah kita bersusah payah, berjungkir balik, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Iya, sia-sia artinya ya. Baik Pak Yai, sudah ada penelpon yang ada di sini yang siap kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Pak Gatot di Sepanjang. Pak Gatot di Sepanjang. Apa kabar Pak Gatot? Iya, alhamdulillah saya. Puasanya masih tetap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Dalam tanggal tentang orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang dengan contohkan tadi yang aktif.
saya terlintas dan inna sholata tandan ba'da wal munkar. Kenapa? Sebabnya abid itu tidak bisa menjaga lesannya. Matur nuwun keteranganipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot dari Sepanjang. Ya. Pak Yai, pertanyaan. Jadi di dalam Al-Quran Allah itu dawuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Pertanyaannya adalah kenapa orang itu sudah sholat tapi kok ya masih fahsya, ya masih munkar. Sholatnya oke, fahsyanya oke, munkarnya oke. Karena apa? Karena sholatnya itu adalah hanya sekedar gugur kewajiban. Maka sebenarnya perintah sholat itu tidak mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Nah ini yang kadang-kadang beda. Kalau mengerjakan itu seperti Pak Tukang. Habis selesai mengerjakan, selesai. Ya sudah, selesai. Tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau mendirikan rumah, itu setelah mendirikan rumah jadi, mereka bertanggung jawab mengisi rumahnya, merawat rumahnya. Orang yang mendirikan sholat, itu beda dengan yang mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat, ya tentu habis sholat harus dijaga perilakunya, dijaga akhlaknya. Ya, sering. Dan juga kalau misalnya sholat di masjid, sebenarnya jadikanlah semua tempat itu seperti masjid. Kalau orang di masjid itu kan gak patek gelem ngomong elek. Iya. Ngomong elek gak wani, misuh gak berani. Menyakiti orang dengan ucapan kasar nggak berani. Kenapa? Karena itu tempatlah masjid. Maka jadilah rasakan di dalam hati kita di mana saja itu masjid. Jangan sampai kalau kita di masjid menjaga baik, menjaga dengan baik, keluar masjid seolah-olah masjid itu hanya itu. Padahal kullu ardon masjidullah. Semua bumi itu adalah masjidnya Allah. Masya Allah. Maka supaya kita bisa menjaga lisan kita, menjaga supaya tidak fahsya dan mungkar, kita berada di mana saja, anggaplah kita berada di masjid. Satu. Yang kedua, karena kita mendirikan sholat, tidak ada sekedar gugur kewajiban, Pak Gatot, tapi ayo setelah mendirikan ini kita rawat. Kita rawat. Maka kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat ini kalau kita hayati, kita renungkan, subhanallah, itu intikal dari gerakan ke gerakan itu semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bukan astagfirullah, bukan. Bukan la haula, bukan. Tapi intikal itu perpindahan dari gerakan ke gerakan itu adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar berarti selain Allah itu kecil. Tawaduk yang diajarkan dalam sholat, kerendahan hati supaya ucapannya ini nggak kemoncolan, supaya ucapannya baik, diantaranya melalui pelatihan sholat, melalui ajaran sholat. Baik, luar biasa. Baik, semoga Pak Gatot tadi puas dengan jawaban dari Pak Yai, dan kita berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin gabungan di sini di 0315678216 pemirsa. Sekali lagi tema yang kita angkat kali ini adalah menjaga lisan di bulan Ramadan. Tapi tentunya tidak hanya di bulan Ramadan ya Pak Yai ya. Tapi tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi menjaga lisan ini kalau bisa jadikanlah bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Lebih-lebih kita di 10 yang terakhir ini. Pembebasan pintu api neraka. Kalau rahmat sudah kita dapat, maghfirah sudah kita dapat. Dan inilah detik-detik finalnya di bulan Ramadan itu. Baik. Sekali lagi kami tunggu pemirsa TVRI Jawa Timur untuk Anda yang ingin gabung di sini di 0315678216 dan narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan MAG siap untuk bisa memberikan pencerahan pada kita. Baik, Pak Yai sambil menunggu penelpon yang ada di sini mungkin ada nggak adab berbicara dalam hukum Islam? Ada berbicara seperti itu ya? Adab berbicara itu kita kepada lebih-lebih kepada orang yang lebih tua, itu kita harus suaranya tidak boleh lebih keras, ya. Apalagi sampai membentak. Fala taqul lahuma ufin walatan harhuma wa qul lahuma qaulan karima. Apalagi kalau sudah dengan orang tua, rodok dhuwur titik itu gak oleh, tidak boleh. Jadi qaulan karima, ucapan-ucapan yang menyejukkan, ucapan-ucapan yang santun. Lebih-lebih kepada orang
kepada guru, kepada orang tua, kepada mertua. Jangan menganggap, wah ini mumpung satu rumah dengan orang tua, merasa orang anaknya lebih sukses, sehingga suaranya lebih keras daripada orang tua. Naudzubillah. Itu tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Yai, sudah ada pendengar lagi, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, sekali lagi dari siapa di mana? Waalaikumsalam. Nggih. Oke, baik. Waalaikumsalam. Wih, baik Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam. Nggih, baik. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Budi, Pak, dari Pare. Oh, Kediri, Pak ya. iya. Pak Budi dari Pare Kediri. Silakan Pak Budi, langsung aja pada Pak Yai pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Yai, apa wabarakatuh. betul? Iya. Ya. Iya Pak Budi. Halo. Apakah betul kalau kita melaksanakan sholat harus khusyuk? Jadi kalau khusyuk, Iya. Halo. mesti diterima oleh Allah. Apa betul persyaratannya begitu, Pak Yai? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema tapi Tidak tidak masalah. apa-apa, ya. Karena ini menyangkut penting, ini kajian agama ya. Jadi sholat itu adalah sarana komunikasi hamba kepada Tuhan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin kepada Allah itu. Betul. Naik itu. Maka itu harus dilakukan dengan cara yang khusyuk. Kalau bisa sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam itu hendaknya dilakukan yang khusyuk. Kalau bisa. Nggih. Tapi kalau tidak bisa, itu ada dalam sholat itu ada tiga titik khusyuk yang tidak boleh ditinggalkan. Iya. Yang pertama saat membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu sana. Allah itu besar, kita kecil gitu. Iya. Jadi sholat itu ke sana, bukan ke sini. Iya. Jadi sholat itu ke sana, bukan ke sini. Gitu. Sini tambah kecil, sana tambah besar gitu. Nggih. Jangan sholat terus Allahu Akbar khusyuk karena jamaahnya banyak misalnya. Jadi sholatnya itu akhirnya nggak ke sini, tapi ke sana. Betul. Jadi sholat itu ke sini, maaf Pak. Jadi Allah Maha Besar, sana ke sini berarti apa? Kecil. Nah, sholat ke sana itu tambah nggak jadi. Gitu. Oleh karena itu titik khusyuk pertama Bapak itu adalah membaca takbiratul ihram. Kalau membaca takbiratul ihram belum khusyuk, maka ada titik khusyuk yang kedua, yaitu membaca surat Al-Fatihah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu usahakan yang khusyuk. Hanya kepadamu ya Allah aku a'bud, hanya kepadamu aku ya Allah meminta pertolongan. Jadi ini kalau bisa usaha baru berdoa. Baik Pak, ya sudah ada penelpon lagi di sini, kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Pak Toyib. Pak Toyib di mana Pak Toyib? Surabaya. Oke, Pak Toyib di Surabaya. Silakan Pak Toyib, langsung. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya ingin tahu gimana. Kadang-kadang saya dengar khutbah atau ceramah-ceramah mengatakan begini. Allah itu gak butuh kalau sholatmu, gak butuh dunyamu, gak butuh kelakuannya. Di masjid itu yang mana Pak Yai? Mohon dijelaskan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Pak? Baik. Jadi begini Bapak, jadi artinya orang itu walaupun sedunia itu sholat semua, sifat ketuhanan Allah itu tidak akan naik. Misalnya seluruh dunia ini maksiat semua, maka sifat ketuhanan Allah itu juga tidak berturun, tidak menurun. Jadi sholat itu bukan untuk Allah sebenarnya. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri, iya, baik. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Maka kita sembahyang ini bukan untuk menyogok Allah.
Nah, kadang-kadang kita merasa sholat, merasa puasa, terus seolah-olah kita sudah baik kepada Allah, terus doanya nggak mandi, ngersulo. Kita sudah memberi kok, Allah nggak ngasih. Masya Allah, subhanallah. Kita ini munajatnya sedikit, tapi permohonannya yang banyak. Iya, banyak orang-orang alim itu munajatnya yang banyak, tapi permohonannya sedikit. Dan kita ini seringkali permohonannya itu jangka pendek semua, rezeki tok. Iya, baik Pak. Ya. Tidak terasa ngobrol kita kali ini dan ternyata karena keterbatasan waktu mungkin ada sedikit kesimpulannya bisa disampaikan kepada pemirsa. Baik pemirsa, Mas Reza yang saya hormati, pemirsa yang saya hormati. Jadi mari kita bersama di dalam kehidupan ini kita belajar terus menjaga lisan kita, karena lisan ini seringkali orang tidak terkontrol, tidak mampu menjaga lisan. Padahal lisan ini adalah menjadi kunci keselamatan seseorang, menjadi kunci kebaikan seseorang. Ini satu. Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti ini, mari kita bersama ibadah dibarengi dengan hati yang ikhlas. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran di sini dan tentunya sudah bisa memberikan pencerahan pada pemirsa TVRI Jawa Timur. Insya Allah kita nanti akan ketemu di lain kesempatan di Gemar Wanita yang lain. Tetap sehat Pak ya. Insya Allah, amin. Doanya. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, tidak terasa waktu kita dengan tema menjaga lisan di bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjadikan insan-insan yang amanah dan insan-insan yang penuh kasih dengan sesama. Akhirnya saya Reza Tahir mengucapkan pamit di hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.